Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita sekarang masuk di pekan ketiga, berarti jadwalnya kitab tauhid. Terakhir kita sudah sampai di bab ke-18 yaitu tentang hidayah ya. Itu sudah selesai. Sekarang kita masuk di halaman 93 yaitu berkaitan dengan bab yang baru. Silakan dibuka bab ke-19 ya. Bab ke-19. Kita sudah di pertemuan 42 ya. Hampir setahun ya. Hampir setahun ya, cuman ya karena kan dua pekan. Ini setengahnya juga belum ada ya. Setengahnya itu 26 bab tuh setengah. Ya nggak apa-apa, kita santai. Yang penting kita terus latihan baca kitab ya. Sok nahwu sorof. Nah, sudah ketemu halaman 93 yaitu rabi'an. Nah, bagian yang keempat. Jadi kalau di Al-Murid itu kan kitab tauhid dibagi beberapa ini ya, beberapa segmen. Jadi supaya ingat kita buka dulu halaman awal, halaman 6. Halaman 4 deh. Ya, halaman 4. Ya, jadi kitab ini ya kitab tauhid yang ada berapa bab? 67 ya, 67 bab. Kita sudah mau masuk ke bab 19 ya. Nah, dari 67 bab itu kemarin atau di buku ini dulu juga kita sudah pernah bahas, yaitu dibagi beberapa segmen. Itu segmen yang pertama itu muqaddimah, itu ada 5 bab ya kan, masih ingat ya. Kemudian halaman 5 sanian ya tafsirut tauhid ya. Segmen yang kedua itu tafsir tauhid ya. Untuk mentafsirkan tauhid itu ya sampai-sampai penulis itu membuat 9 bab. Itu juga sudah ya. Itu juga sudah. Kemudian segmen yang ketiga yaitu butlanu ibadati ma siwallah. Batilnya peribadatan kepada selain Allah, itu ada 4 bab ya. Ada 4 bab dan ditutup dengan bab yang ke-18 ya. Kemarin tentang babu syafaah atau babu qaulillahi ta'ala ya, halaman 6, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bahwasanya Nabi tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dicintai, yaitu maksudnya Abu Jahal kan? Abu Thalib, walakinallaha yahdi may yasha. Ya. Sekarang kita masuk segmen yang keempat ya, halaman 93. Rabi'an ya, bab atau bukan bab ya, segmen yang keempat itu adalah sababu kufri Bani Adama, yaitu tentang sebab-sebab kafirnya Bani Adam ya. Bani Adam itu melakukan kekafiran ya dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Itu sebab-sebab intinya apa? Ya, di sini penulis sampai membuat 4 bab khusus, yaitu berarti apa nih bacanya? 4 bab. Kan udah belajar adat. Arba'u apa arba'atu? Ingat enggak? 4 bab. Bahasa Arabnya apa? Arba'u abwabin apa arba'atu abwabin? Hah? Apa? Arba'atu abwabin. Kenapa? Jadi lihat ma'dudnya ya. Ma'dudnya kan bab. Ya, abwab itu kan bab ya, jamak. Tapi yang dilihat itu apa? Ketika mufradnya gimana? Mufradnya apa? Babun. Ya, babun. Mufradnya babun. Mudzakkar muannas? Mudzakkar. Berarti kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya bilangan itu kebalikan. Berarti muannas. Berarti apa? Arba'atu. Ya. Arba'atu abwabin. Ya. Arba'atu abwabin. Ingat ya, kalau ma'dud terbilang, kita berbicara terbilang bilangan 3 sampai 9, gimana kaidahnya? Jamak ya, harus dalam keadaan jamak kan, abwab, dan apa? Majrur. Jamak majrur. Majrur sebagai apa?
mudhof ilaih ya, sebagai mudhof ilaih. Jadi arba'atu abwab. Ya ada 4 bab. Ya, kita lihat jaa bihi liyubayina ya. Jaa bihi liyubayina asbabal kufri hatta najtanibuha. Ya. Penulis mendatangkan ya 4 bab ini ya, atau segmen yang keempat ini untuk apa? Liyubayina, bayana yubayinu ya. Lamnya lam ta'lil ya, bikin mansub fi'il mudhari. Liyubayina asbabal kufri, untuk menjelaskan sebab-sebab kekufuran. Hatta najtanibuha atau hatta najtanibaha. Kan dari fiilnya apa? Ijtanaba yajtanibu. Yajtanibu berarti hatta di sini kan bikin mansub ya. Berarti bacanya hatta najtanibu, bukan najtanibu tapi hatta najtanibaha. Hanya maf'ul bih. Sampai atau supaya kita menjauhinya. Ya, ijtanaba yajtanibu kan menjauhi kan, menjauhi. Jadi di bab ini untuk menjelaskan sebab-sebab kekufuran ya, supaya kita ijtanaba ya, ijtinab ya, najtanibaha, itu menjauhinya. Wa jawaban ya, dan sebagai jawaban ya, wa jawaban dan sebagai jawaban an ya, dari pertanyaan limadza yaqaul kufru fi ba'dil ummah ya. Kenapa ada kekafiran ya? Ya, jadi mengapa kekufuran itu terjadi pada sebagian umat ya, maka jawabannya ada di bab ini. Ya, mengapa kekufuran itu kok ada? Sebabnya apa? Di umat ini kok ada kesyirikan nih sekarang nih, apa sebabnya? Fa'ajaba, maka beliau menjawab ya di bab ini bi abwabin salasatin ya, dengan bab yang ada 3. Jadi kan ada 4 nih. Fa'ajaba bi abwabis salasah ya, berarti beliau menjawabnya pertanyaan tersebut dengan 3 bab, bi abwabin salasatin. Warabi'u, dan bab yang keempat fihi ya. Jadi yang keempatnya annahu sallallahu alaihi wasallam aghlaqa kulla ma yusalu ila syirki ya. Jadi yang keempat annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aghlaqa itu mengunci ya. Af'ala kan wazannya fi'il madhi, aghlaqa mengunci, menutup, kulla seluruh ma yusalu apa-apa yang menghantarkan ila syirki kepada kesyirikan ya. Jadi itu bab keempat. Sekarang kita bahas yang 1 ya. Al-babu at-tasi'u asyar ya, bab ke-19. Babu majaa anna sababa kufri bani adama ya. Bab tentang bahwasannya sebab kekufuran Bani Adam ya, wa tarkihim, dan sebab mereka meninggal, wa tarkihim dinahum, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, huwa al-ghulu, yaitu sebabnya adalah gulu, berlebihan ya, fis salihin, terhadap orang saleh ya. Nah, ini sebenarnya ada faedah menarik nih ya di sini, tapi kita belum belajar ya. Itu kadangkala masdar ya, masdar itu tuh di situ ya. An-nasababa kufri bani adama ya, wa tarkihim dinahum, itu tadi diterjemahkan dan mereka meninggalkan agama mereka. Itu kan wa tarkihim kan mudhof ilaih tuh. Ya, tarkinya kan masdar ya. Dia mudhof. Himnya kan mudhof ilaih, itu kan isim ya, isim. Wa tarkihim dinahum. Tetapi kenapa di sana dina mansub sebagai maf'ul bih? Ya. Yaitu karena nanti ada babnya, yaitu kadangkala masdar si tarknya ini, si tarkunnya ini itu kan masdar.
kadangkala dia beramal seperti amal fiilnya. Jadi masdarnya itu meskipun di sininya masdar, tapi dia kadangkala beramal seperti amal fiilnya. Fiilnya apa? Taroka. Ya, fiilnya itu taroka ya truku kan? Fiilnya itu taroka meninggalkan dan mudhari'nya ya truku. Nah, kadangkala ditulisnya masdar, tapi dia amalnya itu seolah-olah kayak fiil. Makanya dinanya mansub. Ya, dinanya kan maf'ul bih ya. Apa yang mereka tinggalkan? Agama mereka. Jadi seolah-olah kalau dibuat jumlahnya itu pakai fiil misalnya, dan mereka meninggalkan agama mereka. Berarti kan taroka yatruku wa tatrukuna dinahum gitu ya. Teman tulis ya. Ya, jadi watarkuna ya taroka yatruku wa yatrukuna dinahum. Jadi tarkihimnya itu kan kalau dibikin fiil apa? Yatrukuna kan? Yatrukuna. Paham? Yatrukuna fiil mudhari misalnya. Yatrukuna dinahum. Mereka meninggalkan agama mereka. Ya, mereka meninggalkan agama mereka. Kadang-kala seperti itu, ya. Tapi ini memang termasuk ya, tapi sering lah kita temukan nanti masdar tapi seolah-olah itu dia kayak bertindak sebagai fiil gitu. Buktinya apa? Itu ada maf'ul bih ya. Karena kan maf'ul bih itu kalau ada fiil ya, kalau ada fiil. Seperti itu. Nah, ini biasa, uslub-uslub ini harus mulai nanti pelan-pelan kita kenalkan ya. Yaitu apa? Gulu terhadap orang-orang saleh. Poin selanjutnya, hadza min a'dhamil asbab. Jadi gulu itu adalah sebesar-besarnya sebab ya. Min a'dhamil asbabi wa akhtariha, dan yang paling bahaya. Akhtar itu yang paling berbahaya ya. Wa awwalu syirkin ya, wa awwalu syirkin hadasa sababuhu syubhatu guluwi fihim. Dan syirik pertama kali ya, sebabnya itu adalah ya syubhat ya, gulu ya fihim ya, berlebih-lebihan kepada orang soleh ya. Jadi syirik pertama kali di muka bumi ini dikarenakan syubhat, yaitu apa? Berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh tersebut. Nah, ini jadi bab yang ke-19. Kita lihat dalilnya. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala wa qaulillahi azza wa jalla. Ini di surat An-Nisa ayat 171 ya, surat An-Nisa ayat 171. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinakum ya, afwan, fi dinikum ya, fi dinikum. Wahai ahli kitab, ini maksudnya Yahudi sama Nasara, ya janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dalil lusani ya, dalil yang kedua, ini hadis. Fi sahihi an Ibnu Abbas ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala, ketika ya beliau mengomentari firman Allah Ta'ala ya di surat Nuh ya. Di surat Nuh ayat ke-23 ya, ayat ke-23 Allah Ta'ala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini surat apa? Surat Nuh ayat 23. Wa qalu, dan mereka berkata ya, dan mereka berkata, siapa? Ini orang-orang kafir. Apa kata mereka? La tadarunna alihatakum. Janganlah kalian sekali-kali meninggalkan tuhan-tuhan kalian, maksudnya berhala-berhala kalian. Wala tadarunna waddan, jangan juga ya kalian meninggalkan penyembahan kepada wadda, ini nama berhala. Wala suwa ya, ini berhala juga. Wala yaghus ya, ini sebenarnya bukan berhala, aslinya orang-orang soleh ya, aslinya orang-orang soleh di zaman tersebut. Waddan, suwa'an, yaghutsa, ya'uqa wa nasra ya, seperti itu ya. Ini dua dalil yang akan kita bahas. Qala, kata beliau ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an,
hadhihi asma'u rijalin salihina, bahwasanya tadi Waddan, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasron itu adalah nama-nama rijal soleh, ya, orang lelaki yang soleh. Min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh, ya, kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ya, maka ketika, ya, mereka itu binasa, ya, maksudnya siapa binasa? Orang-orang soleh tadi, ya, orang-orang soleh, ya, tadi binasa. Auha syaitanu ila qaumihim. Auha fiil, asyaiton fa'ilnya. Berarti apa? Setan mewahyukan ila qaumihim, kepada kaum mereka, ya, kaum tadi, kaum orang-orang soleh tadi. Aninsibu ila majalisihim, ya. Akhirnya setan itu membisikkan kepada mereka, pada kaum mereka, untuk apa? Insibu, ya, membikin patung, ya, bikin patung. Ila majalisihim, itu kemudian diletakkan, ya, di tempat majlis-majlis mereka. Allati kanu yajlisuna fiha ansoban, ya, yang di sana mereka itu duduk, ya, bermajlis, ya, di tempat-tempat tersebut. Jadi kalau biasanya apa terkenal, misalnya Ustaz Tatang di sini dibikin ada Mas Al-Ittihad gitu, ada monumen gitu. Kayak begitulah kurang lebih. Kemudian wasammuha bi asma'ihim. Akhirnya setelah dibikin, mereka memberi nama dengan nama-nama mereka. Ini Wadda, ini Suwa, ya. Kemudian ini Ya'uq, ini Nasr, dan seterusnya. Fafa'alu, akhirnya mereka lakukan. Itu tadi apa? Bisikan syaitan, ya. Mewahyukan. Jadi wahyu itu kan kita di ulumul Quran, ya, udah pernah ini kan, secara bahasa itu bisikan, ya. Makanya secara bahasa itu syaitan juga bisa mewahyukan, kan. Lebah juga apa? Bisa dapat wahyu, kan, ada kan di ulumul Quran di awal-awal tentang definisi wahyu. Walam tu'bad, tapi belum disembah, ya, belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubida. Sampai-sampai ketika binasa, ya, orang-orang yang tadi yang bikin patung kan nyembah, ya, hanya bikin saja. Ya, itu halak, ya, dia binasa. Wa nusiya, kemudian wa nusiyal ilmu, ini fiilnya fiil majhul, ya. Nusiya majhul, berarti al ilmu naibul fa'il, ya, naibul fa'il. Wa nusiyal ilmu, berarti ilmu itu dilupakan. Ubidat, ya, akhirnya disembah. Ubidat ini fiil majhul. Naibul fa'ilnya apa? Ubidat. Domir mustatir, takdiruhu hiya. Nah, takdiruhu hiya. Hiyanya balik kemana? Ke patung, ya. Jadi ubidat, ya, ansab, ya, ansab itu kan jamak taksir. Jamak taksir kagak berakal, karena kan patung nggak berakal. Jadi dihukumi muannas, ya, dihukumi muannas. Jadi ubidat, ya, ubidat. Akhirnya disembah. Wa qala Ibnul Qayyim, ya, kemudian Ibnul Qayyim berkata, qala ghairu wahidin minas salaf. Berkata salah seorang dari, ya, ulama salaf terdahulu. Kata beliau, lamma matu akafu, ya, ala kuburihim. Ya, ketika orang-orang tadi yang bikin patung itu meninggal, ya, ketika matu akafu, kemudian orang-orang itu beriktikaf, ya, ala kuburihim, ya, di kuburan mereka. Summa sawwaru, ya, afan, ketika orang-orang soleh tadi meninggal tadi, ya, Waddan, Suwan, Ya'uq, Nasr itu meninggal, akafu, mereka beriktikaf di kuburan mereka. Summa sawwaru tamathilahum. Kemudian apa yang mereka lakukan setelah beriktikaf di kuburan orang soleh tadi? Mereka sawwaru, gambar, ya, membuat bikin patung, ya, membuat patung, tamathilahum, pemisalan mereka. Summa tala alaihimul amadu. Kemudian amad itu, al-amad itu artinya apa? Waktu yang panjang. Tola itu berlalu. Tola itu fiil, berlalu. Amad itu waktu panjang. Berarti kemudian setelah waktu berjalan panjang, ya, alaihim fa'abaduhum, barulah mereka menyembah patung-patung tersebut, ya, patung-patung tersebut.
Kita lihat catatan dari dua dalil tersebut. Yang pertama, ya ahlal kitab. Ya, wahai ahli kitab. Siapa tuh ahli kitab? Hum al-Yahud. Ya, itu Yahudi. Walahum at-Taurat. Kenapa disebut ahli kitab? Karena dapat Taurat turun kepada mereka. Makanya Allah menyebut memanggil mereka dengan panggilan ahlu kitab supaya dia atau untuk mengingatkan mereka bahwasanya mereka itu pernah benar gitu ya. Mereka itu pernah benar turunkan Taurat. Makanya baliklah ke kebenaran tersebut. Wan Nasara walahum Injil. Ya, dan Nasara mereka diturunkan pada mereka Injil. Nah, makanya dikatakan ahlul kitab. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Maksudnya la tatazawazu, janganlah kalian melampaui batas, ya. Tatazawazu, ya. Al-hadda, janganlah kalian melampaui batas, ya. Melampaui al-had itu batasan. Madhan itu bisa melampauinya dalam bentuk pujian, ya, madah itu ya sama kayak takdil ya. Au qadhan, atau melampaui batas dari sisi mencela, ya, jarah gitu. Qadah, ya, itu mencela. Fannasara ghalau fi Isa alaihi salam madhan hatta qalu ibnullah. Makanya orang-orang Nasara itu golau, ya, mereka gulu, ya, berlebih-lebihan kepada Isa alaihissalam dari sisi apa? Pujian. Hatta qalu, sampai-sampai mereka berkata Isa ibnullah, ya, ibnullah, anaknya Allah. Wasalisus salasa, ya. Apa yang mereka katakan? Ya, satu dari yang tiga, ya kan? Kemudian wal yahud ghalau fihi qadhan. Sedangkan kebalikannya, yaitu orang-orang Yahudi, mereka gulu, ya, terhadap Nabi Isa dari sisi apa? Mencela. Ya, ini anak zina, ya, ini anak zina, dan seterusnya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, atau maksud, ya, mereka gulu dalam agama mereka, ya, maksudnya agama mereka. Nah, kalau mereka saja itu nggak boleh gulu, di kita juga sama, ya. Makanya atau boleh dibilang gini, penyebab mereka terjatuh gitu ya kepada kesalahan itu akibat gulu ke kanan, gulu ke kiri, dan sama itu juga terjadi di umat Islam, ya. Makanya jangan kita mengikuti langkah-langkahnya Yahudi dan Nasrani, yaitu apa kesalahan mereka? Mereka gulu terhadap agama mereka, itu tadi. Nah, jadi ahli kitab itu ada dua, yaitu Yahudi, ya. Gulunya kepada apa? Sebenarnya dia punya poin penting, itu gulu terhadap Uzair, ya, Uzair. Ya, karena dia itu yang bisa, kalau nggak salah ya di sirahnya itu bisa mendatangkan yang semisal Taurat apa kalau nggak salah ya, atau suhuf itulah. Ya, akhirnya dia dicap Uzair, Uzair ibnullah, ada ya di Al-Qur'an, ya, Uzair ibnullah, ya. Jadi Uzair itu anak Allah. Kalau Nasrani, ya, gulu terhadap Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Dan dia ada 3 model, ya. Nasrani ini ada 3 model. Pertama, sebagian meyakini bahwasanya Isa, dikit lagi tanggal 25 nih kan, Isa adalah Allah. Jadi Isa sama dengan Allah, satu, ya. Itu ada di surat, boleh catat nih, surat Al-Maidah ayat 17. Ini keyakinan mereka. Al-Maidah ayat tambahan, ya. Al-Maidah ayat 17. Apa? Isa sama dengan Allah. Isa adalah Allah. Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, ya. Sungguh telah kafir alladziina qalu, orang-orang yang berkata apa? Innallaha, isim inna nih, ya. Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Apa artinya? Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa adalah, gitu, al-Masih ibnu Maryam. Ini
Apa kata Allah? Laqad kafara. Udah, ya, yang mengkafirkan bukan kita, tapi itu di surat Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara, sungguh telah kafir alladzina qalu, orang-orang yang berkata apa? Kalau ada orang yang berkata innallaha huwal masih ibnu Maryam, udah. Ya, maksudnya dengan keyakinan ya, dia berkata begitu, ya udah kafir. Maksudnya dikafirkan di ayat ini Al-Maidah ayat 17. Kemudian model kedua, menganggap Isa adalah anak Allah. Beda. Allah, Isa turunannya, gitu kan? Ini ada di surat Maryam. Ya, ayat catat surat Maryam ayat 88 sampai 89. Ini Isa adalah anak Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Ya, surat Maryam ayat 88 89. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Wa qalu, dan mereka berkata. Apa kata mereka? Ittakhadha, fiil mengambil, ya. Ittakhadha, ar-rahmanu fa'ilnya. Berarti ar-rahman siapa? Allah. Ittakhadar rahmanu walada. Ya, berarti Allah mengambil anak. Allah punya anak. Ya. Kemudian ayat 89, laqad ji'tum syai'an idda. Orang yang berkata begitu, laqad ji'tum, sungguh kalian, ji'tum, apa ja'u, ji'tum. Sungguh engkau atau sungguh kalian telah mendatangkan syai'an iddan, yaitu perkara yang sangat besar, ya, sangat mungkar, ya, syai'an iddan. Yang ketiga, menganggap Isa satu dari tiga. Ya, menganggap Isa satu dari tiga. Surat Al-Maidah juga ayat 73, ayat 73. Ya, itu apa? Sama, ini juga dikafirkan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Ya. Allah itu adalah satu dari tiga. Salisu salasa. Ya, salisu salasa. Nanti kapan-kapan kita belajar bilangan begini nih. Satu dari tiga bahasa Arabnya apa? Salisu salasa. Rabi'ur rabi'ah. Satu dari empat, gitu ya. Nanti ada caranya. Sepertiga, seperdua, gitu ya. Nah itu ya ketergelinciran orang-orang Nasrani. Jadi ada tiga. Isa sama dengan Allah. Kemudian Isa sama dengan anak Allah. Dan satu lagi Isa satu dari tiga. Nah, tambahan lagi ya, ada mazhab mereka ya, mazhab akidah nih ya. Mazhab akidah di kalangan orang-orang Nasrani. Ya, pertama ada yang namanya mazhab Nusturiyah ya. Catat ya, mazhab Nusturiyah. Nah, ini mazhabnya akidah di Nasrani. Nusturiyah. Nusturiyah ya. Apa keyakinan mereka? Bahwasanya mereka itu berkeyakinan bahwasanya Isa itu memiliki dua tabiat. Ya. Ini mazhabnya Nusturiyah. Jadi Isa ya, yang kita kenal Nabi Rasulullah, itu kata mereka, keyakinan mereka di mazhab ini berarti Nabi Isa itu memiliki dua tabiat. Apa? Tabiat manusia dan tabiat Tuhan. Tabiat manusia dan tabiat Tuhan, ya. Maka konsekuensinya apa? Mereka itu beranggapan bahwa Allah menempati diri Isa. Seperti itu. Sebagaimana apa? Sebagaimana air menempati gelas. Kayak begitu. Konsepnya filsafatnya mereka itu seperti itu. Jadi ini mazhab Nusturiyah. Jadi Isa itu dua segmen gitu ya, atau dua tabiat. Jadi tabiat manusia ada, tabiat Allah ada. Terus hubungannya gimana? Hubungannya itu bagaikan air masuk ke gelas, gitu. Menyatu enggak? Enggak menyatu. Kan bisa ditempahin lagi, ya? Tidak menyatu. Berarti apa? Jadi kayak masuk gitu, masuk ya. Tidak menyatu, tidak melebur ya, tidak melebur ya. Jadi itu yang diyakini oleh
mazhab ini, ya, diyakini oleh mazhab ini. Nah, konsekuensinya apa? Kalau diantara konsekuensi pendapat mereka ini, berarti nggak boleh mengatakan bahwasanya Maryam itu melahirkan Tuhan, ya. Jadi mereka berpendapat. Jadi diantara mereka juga silang pendapat, ya, berkaitan konsep ketuhanan mereka. Nah, diantara konsekuensi pendapat ini, maka nggak boleh kita mengatakan Maryam itu melahirkan Tuhan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya menurut mereka, ya, Isa itu manusia biasa, memiliki sifat manusia seperti biasa, ya. Kapan? Ketika di rahim. Jadi kalau ditanya Isa waktu di dalam perut Maryam itu apa? Gitu. Manusia? Apa udah ada Tuhannya? Gitu. Enggak, manusia. Oh ya, gitu kan. Berkembang ya. Akhirnya lahir. Ya. Setelah nanti lahir, baru Isa itu berpadu gitu ya, istilahnya bergabung ya gitu ya, perwujudannya dengan Allah. Ya, ini sesat, ya. Nah, di Islam ada, ya, model kayak begini, yaitu apa? Sekte apa? Hululiyah, ya. Hulul itu apa? Mengatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan kita, dengan makhluknya. Kan mirip, ya. Apa di level apa? Di level filsafatnya gitu ya, teologinya itu mirip sekaya mazhabnya Nusturiyah. Nah, itu apa? Sekte hulul. Hulul itu apa namanya? Merasuk gitu kan. Jadi Allah itu bisa bersatu dengan manusia. Nah, ini juga sesat, ya. Kalau meyakini seperti itu ya bisa kafir. Nah, kalau ini logikanya. Kalau orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah menyatu dengan Isa, yang notabene Isa itu adalah makhluk yang terbaik, ya, itu saja dikafirkan, ya, dalam Al-Qur'an. Apalagi ada misalnya di kalangan orang Islam gitu yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan dirinya siapa dia, gitu, dibandingkan Nabi Isa. Itu ya. Jadi seperti itu. Itu mazhab pertama. Jadi ada 3 nih, ya. Mereka berselisih, nggak tahu kelar apa enggak urusannya. Ya, pokoknya ada 3. Yang kedua, mazhab Yakubiyah, Yakub, ya. Mazhab Yakubiyah. Nah, ini orang Nasrani yang berpendapat seperti ini berkeyakinan apa? Bahwasanya Isa itu hanya satu tabiat. Jadi kalau ditanya Isa itu tabiatnya ada berapa? Satu saja, yaitu apa? Tabiat ketuhanan. Dia Tuhan, gitu. Sekaligus tabiat manusia. Beda ya. Kalau tadi kan gambarannya itu air dan gelas. Nah, kalau yang mazhab Yakubiyah ini meyakini bahwasanya tabiat Isa cuma satu, ya. Tabiat Isa cuma satu, yaitu tabiat Tuhan plus campur udah merasuk, yaitu tabiat manusia. Tabiat Tuhan dan tabiat manusia. Analoginya apa? Mereka menganalogikan dengan kopi, ya, dengan susu. Tahu diaduk. Bisa nggak tuh misahinnya? Air kopi dengan susu, ya jadi kopi susu, ya. Nah, udah nyatu. Jadi apa? Jadi satu produk kan. Kopi susu gitu kan, bukan kopi tambah susu, ya gitu kan. Udah jadi nyatu. Bukan air gelas. Air sama gelas kan enggak. Air sama gelasnya nyatu enggak kan? Bisa dibuang airnya. Kalau kopi sama susu udah jadi satu tabiat. Nah, ini mazhab Yakubiyah, ya. Nah, di kalangan Islam ada, ya. Ini kalangan sekte apa? Ittihadiyah. Bukan ini ya, bukan ittihad. Ittihad itu emang bersatu artinya, ya. Jadi keyakinan atau sekte menyimpang yang memiliki keyakinan ittihad, yaitu persatuan, ya, antara apa namanya? Allah dengan makhluk. Itu ada, ya. Itu di lain pembahasan, ya. Dan terakhir ada mazhab al-muwahhidun. Nah, jadi orang Nasrani juga ada yang bertauhid. Muwahhidun istilahnya. Mazhab al-muwahhidun. Ya. Para ulama itu menamakan mereka dengan al-muwahhidun, yaitu ahli tauhid, tapi ahli tauhidnya dari mana? Dari kalangan Nasrani. Yaitu apa? Mereka tidak beranggapan bahwasanya Allah bersatu dengan Nabi Isa. Ya, tetap orang mazhab ini di kalangan Nasrani itu mazhab al-muwahhidun meyakini bahwasanya Isa itu tetap rasul. Ya, tetap rasul.
Tapi kok tetap dikafirkan? Kenapa? Karena mereka nggak percaya Nabi Muhammad. Udah itu satu ya. Jadi di kalangan Nasrani juga ada yang meyakini bahwasanya Isa itu adalah Rasul. Ya, bukan Tuhan. Tuhan beda, udah muwahhid, ya bertauhid, ya. Tapi tetap kafir. Kenapa? Karena tidak ya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu 3 sekte ya. Lanjut. Poin yang ketiga, halaku ya. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim ya. Halaku ya ketika mereka binasa ya maksudnya orang-orang soleh tadi Wadda, kemudian Suwa, Yagus, ya Ya'uq, Nasr itu meninggal, halaku ay matu ya maksudnya matu. Ya matu itu artinya mati ya, matu. Kemudian auha syaitan, syaitan itu mewahyukan. Maksudnya apa wahyu syaitan itu apa? Waswasa. Waswasa syaitanu lahum. Waswasa fi'il ya. Waswasa yuwaswisu fi sudurinas. Ini fi'il madhi. Waswasa asyaitanu fa'il ya. Syaitanu marfu ya sebagai fa'ilnya. Waswasa syaitanu. Setan itu memberi waswas lahum kepada mereka, yaitu kaumnya, kaum orang soleh tadi. Selanjutnya halaman 94. Anin sibu ya untuk membuat patung ya. Ini yang dilakukan mereka ya. Anin sibu kullu ma yunsabu min asan hajarin ya. Yaitu apa? Setiap yang ditancap ya, ditancap secara bahasa tuh insib ya. Ini sama secara bahasa nasob itu nasoba yang sibu ya. Mansub itu menancap secara bahasa. Kalau marfu itu kan angkat. Kalau majrur apa? Anda lupa. Kullu ma yunsabu min asan hajarin. Itu setiap yang ditancap berupa tongkat, ya atau batu ya, atau batu. Pokoknya ditancap, disuruh membuat patung gitu ya. Wa dzalika annahu qala lahum ya. Dan mereka ya atau oleh karena itu bahwasanya setan itu berkata kepada mereka ya, hatta idza ra'aitumuha tansyituna fi ibadatikum. Ya, jadi tujuannya gini, kan dikasih waswas, udah sana bikin patung atau sudah tancapkan sesuatu ya untuk mengenang dia gitu ya, macam monumen gitu kan. Tujuannya apa? Idza ra'aitumuha, kata setan ya, idza ra'aitumuha, kalau kalian melihat ini patung-patung ini, tansyitun, kamu tuh akan rajin beribadah. Nasyid itu rajin. Kenapa? Ingat, oh ini orang soleh kan, jadi termotivasi. Sama lah kira-kira misalnya kita kalau melihat monumen itu kan terkenang ini kan pahlawan dia kemerdekaannya gitu kan, ya mirip gitu seperti itu. Jadi tapi ini berhala, ini orang soleh, ini orang soleh. Jadi ra'aitumuha tansyituna fi ibadatikum. Akhirnya mereka, jadi kalau kata setan, udah bikin patung mengenang gitu kan. Kalau kamu lihat itu, maka nanti kamu akan rajin fi ibadatikum, di dalam ibadah kalian. Ya, lakin akan tetapi khalafu tariqasy syar'i. Kan tapi yang dilakukan ini ya, bikin patung ini ya mereka itu sudah menyelisihi jalan syariat. Apa menyelisihinya? Yaitu dia menjerumuskan kepada kesyirikan. Faniyatu la taktafi wahdaha. Karena sesungguhnya niat baik itu, ya niat yang baik itu la taktafi, enggak cukup. Ya, enggak cukup niat baik doang. Niatnya baik supaya apa? Supaya ketika kita lihat ya, akhirnya kita jadi semangat beribadahnya, baik kan? Baik, tapi enggak cukup. Wala buddalaha min amalin muwafiqin lisyar'i. Akan tetapi seharusnya seorang itu beramal harus muwafiq. Muwafiq itu apa? Cocok, sepakat, menyepakati, sesuai lisyar'i ya, terhadap syariat. Maka
fal qasdu shahihun wal amalu batilu. Mereka itu sebenarnya qasd itu maksud ya. Tujuan mereka itu sahih, benar, bagus ya. Wal amalu batilun, tetapi amalnya batil karena tidak sesuai syariat. Niat mereka bagus supaya nanti ingat dan semangat dalam beribadah. Itulah pintarnya setan. Kemudian poin selanjutnya, hatta idza halaka ulaika, sampai orang-orang yang bikin patung itu binasa, ya maksudnya meninggal. Siapa itu ulaika? Alladzina nasabul asnam. Ya, ulaika ini mereka. Ulaika itu siapa? Alladzina nasabu al asnama. Itu orang-orang yang membikin patung. Wasawwaru at-tamatsila, dan yang menggambar gitu kan patung-patung itu, ya patung-patung tersebut. Jadi hatta idza halaka ulaik, sampai orang-orang yang bikin patung, bikin semuanya itu binasa, itu maksudnya. Al-qaumul ladzina sabaqu Nuhan alaihi wassalama fa'alu salasati asya. Kaum ya, yang ada yang ada di sebelum Nuh ya. Jadi jarak dari Nabi Adam sampai Nuh itu 10 generasi ya, dari Nabi Adam sampai Nuh itu 10 generasi. Maka kaum alladzina sabaqu Nuhan, satu kaum yang mendahului Nabi Nuh ya, sebelum Nabi Nuh, itu mereka melakukan 3 hal berikut. Pertama, sawwaru, mereka menggambar ya. Awalnya itu menggambar. Tamasilahu, pemisalan mereka. Wa fihi khatrut tasawiri wa tamasili. Di sini juga menunjukkan bahwasanya menggambar ya itu juga punya nilai bahaya ya. Punya nilai bahaya ya, menggambar atau bikin patung. Ya, karena awalnya enggak disembah. Ya. Kemudian lanjut yang kedua, akafu, mereka apa? Tawaf, ya, mengelilingi ala kuburihim, ya, ala kuburihim. Kemudian yang ketiga, qala alaihimul aman, waktu berlalu, ya, wa ba'uda ahdun nubuwah, kemudian masa kenabian itu jauh, ya, karena belum ketemu nabi lagi sampai nanti ketemu Nabi Nuh. Fafuqidal ilmu diangkat. Fahasala syirkal akbar, akhirnya terjadilah syirik akbar. Fa'abaduha, mereka menyembah patung tersebut min dunillah, selain Allah. Wal aslu ta'ahadal ilma wal amala hatta la yaqau mithla hadza. Oleh karena itu sangat penting secara asal ya, seorang itu harus memperhatikan ilmu dan amal hatta la yaqau mithlu hadza, supaya hal tersebut tidak terjadi ya, semisal mereka tidak terjadi sampai atau di masa sekarang ya. Gara-gara apa? Ilmu. Makanya dakwah tauhid itu harus terus diserukan. Nah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya. Mafasidul gulu ya. Bahaya-bahaya gulu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.